Manajemen dan strategi pengembangan bisnis yang efektif. Ketemu lagi dengan Bu Eris Dianawati. Sedikit tentang strategi pengembangan bisnis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memelihara, dan memperoleh klien baru serta peluang bisnis untuk mencapai pertumbuhan bisnis atau profitabilitas. Lingkup pengembangan bisnis akan berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tergantung dari bisnis model yang diterapkan. Di sini ada satu contoh bisnis model online grocery delivery service website. Bisa Anda cermati. Berikutnya, kita akan mencermati warehouse management system dan beberapa contoh aplikasi yang ada di warehouse management process. Dalam strategi pengembangan bisnis, juga dibutuhkan menyusun strategi pengembangan bisnis yang tidak hanya dapat dilakukan dari satu departemen saja, melainkan harus melibatkan lintas departemen. Di sini ada contoh bisnis plan. Bisnis plan ini melibatkan berapa departemen, ya, ada operation, ada SWOT analysis, ada competitor analysis, ada yang menyusun marketing plan, ada departemen yang menyusun produk deskripsi atau departemen produksi. Kemudian ada yang menyusun company background, ini biasanya bagian promosi. Yang menyusun misi statement atau statement visi misi ini biasanya top management. Kemudian ada executive summary. Dan jangan lupa untuk menyusun timeline dan yang paling penting adalah financial planning di Departemen Keuangan. Dan kita tidak bisa meninggalkan 5W1 hanya ya, what, why, how, where, who, when. Dalam melakukan penyusunan planning atau business plan, bahkan juga untuk menyusun strategi pengembangan bisnis. Karena kita melibatkan banyak departemen, itu sebabnya diperlukan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang maksimal, baik kerjasama internal, terutama juga kerjasama eksternal. Di sini kita akan melihat apa itu artinya teamwork. Teamwork yaitu together, everyone, achieve, dan more. Ada 8 strategi pengembangan bisnis yang efektif yang bisa kita rangkum hari ini. Yang pertama adalah membangun merek, yang kedua adalah menambah modal, yang ketiga adalah menyusun strategi penjualan yang tepat, keempat adalah visible expert dengan content marketing, 5 mengoptimalkan analisis SWOT, kemudian 6 bergabung dalam komunitas, 7 berpartisipasi dalam acara amal, 8 kita bisa melakukan inovasi yang tidak pernah berhenti. Membangun merek tujuannya untuk menjadi pembeda antara suatu produk dengan produk yang lain. Baik, coba mahasiswa itu kita bisa cermati a rainbow of brand. Jadi di sini ada merek-merek yang kecenderungan warna ya. Kecenderungan warna dengan arti-arti khusus. Yang hitam itu biasanya lebih dramatik dan apa itu tulisannya? Sophisticated. Ada Prada, ada Michael Kors, ada Chanel. Kemudian blue itu lebih pada trustworthy and secure. Samsung, Intel, Ford, Facebook, Unilever. Yang jajaran merah ada apa saja ini? Ada McDonald, makanan ya, Uniqlo, Levi's, Canon, CNN, Coca-Cola. Dia lebih pada bold and passionate. Yellow lebih kepada optimistic, orange pada energetic, purple. The Yahoo itu lebih pada hunting and regal. Dan warna-warna yang lain ada green, natural, ya. Kemudian gray, ada Mercedes-Benz, Nintendo, Apple itu lebih pada sleek and timeless. Perut sendiri lebih cenderung pada grounded dan robust, sementara pink ada Barbie, dia lebih pada festive and fun. Strategi berikutnya adalah menambah modal. Modal dibutuhkan untuk memenuhi sejumlah hal, mulai dari menambah kapasitas produksi hingga memaksimalkan promosi dengan tujuan agar penjualan meningkat. Strategi yang ketiga yaitu strategi penjualan yang tepat. Ini lebih pada kualitas, layanan, dan harga. Strategi keempat yang bisa kita bahas yaitu visible expert dengan content marketing. Artinya, strategi visible expert ini bisa berjalan dengan menulis, berbicara, atau mengupload konten yang membahas seputar keahlian atau bisnis dan bagaimana konten yang dibagikan tersebut dapat memecahkan masalah klien. Jadi lebih pada edukasi produk.
5. Mengoptimalkan analisa SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Ini masih cukup relevan ya untuk dianalisa atau diimplementasikan. Biasanya digunakan dalam pengembangan bisnis. Metode ini bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan. Berikutnya, kita bergabung dalam komunitas, forum-forum bisnis yang diinisiasi oleh para pengusaha untuk mendapatkan informasi, berbagi, hingga menjalin relasi, atau bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk promosi. Nah, sekarang yang cukup marak ya berpartisipasi dalam acara amal. Perusahaan dapat membantu dengan mengirimkan tim emergency response atau siaga bencana. Secara tidak langsung, hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan brand untuk bisnis. Contohnya apa? Ambulans. Ya, ini sedikit contoh ambulan-ambulan yang di-branded ya. Ada Laksisnu, ada PKS, ada BRI Peduli. Terakhir, kita bisa melakukan inovasi. Inovasi bisnis dapat mencegah konsumen setia untuk berpaling ke merek lain sekaligus menarik perhatian konsumen baru. Hal-hal baru yang disematkan dalam produk inovatif diharapkan dapat meningkatkan minat calon pembeli dan meningkatkan margin penjualan. See you!